kepada Bapak Ibu Guru peserta BIMTEK pada siang hari ini. Semoga nanti bisa mengikuti BIMTEK dengan baik sampai selesai nih Bapak Ibu. Ya iya Pak, aku ya arep jaluk tak maksudku ki tak gawe rodono niku ya tetep ra gelem dulu ya. Apa yo ngono kuwi ya. Oke. Kemarin jenengan masih di luar itu. Ora ono sik wani memulai opo beneran. Sudah saged dimulai nggih niki? Monggo Mbak. Nggih. Sebelumnya, selamat datang kepada Bapak Ibu Guru peserta BIMTEK pada siang hari ini. Semoga BIMTEK kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. BIMTEK penulisan soal untuk anak berkebutuhan khusus KKG Gugus Barat. Segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran nggih Pak suara saya? Kedengaran Mbak, lanjut saja Mbak, monggo. Sudah saya pantau. Nggih. Tes. Kepada yang terhormat Bapak Suryanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Subkoordinator Seksi Kurikulum. Kepada yang kami hormati Ibu Sarwiasih, Magister Pendidikan, selaku Pengawas Pendidikan Khusus Dinas Dikpora DIY. Kepada yang kami hormati Bapak Suyanto, Sarjana Pendidikan, selaku Ketua KKG Gugus Barat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di BIMTEK ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW agar kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Saya Elin Febrianita dari SLB Skatrate 1 Serandaan selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada BIMTEK siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua KKG Barat. Sambutan oleh Bapak Suryanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Subkoordinator Seksi Kurikulum Dinas Dikpora DIY. Dan selanjutnya nanti dilanjutkan oleh materi. Marilah acara pada siang hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tempat Pak Yanto. Mohon maaf Mbak Elin, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu Mbak Elin. Halo. Oh iya, ya, nggih. Saya nih Pak yang mimpin. Nanti kita mari kita share lagu Indonesia Raya. Kita berdiri sambil menyanyikan bersama, nggih. Oh nggih. Marilah sebelum memasuki acara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon untuk peserta BIMTEK pada siang hari ini untuk berdiri sejenak.
Mohon para peserta BIMTEK untuk dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan di Ketua KKG Gugus Barat yaitu Bapak Suryanto, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Mbak Elin, mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk sedikit memberikan kata sambutan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Alhamdulillah di awal tahun 2023 kita masih diberikan kenikmatan, baik itu sehat, kesempatan, dan kemauan untuk maju bergerak di bidang kita, yaitu sebagai guru, terlebih teman-teman di pengajar di sekolah khusus atau pendidikan khusus. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan saya mewakili teman-teman dari pengurus kelompok kerja guru atau KKG SLB untuk wilayah Gugus Barat di Kabupaten Bantul. Yang pada kali ini kita alhamdulillah bisa memulai kegiatan perdana dalam 1 tahun ke depan dari program kerja KKG Gugus Barat yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Perlu kita informasikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati bahwasanya kita merencanakan terkait di tahun 2023 ini yaitu membuat agenda 7 poin. Salah satunya yang perdana adalah ini BIMTEK, pembuatan atau penulisan soal untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali. Yang pertama kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh beliau yang terhormat Bapak Suryanto SPD MPD selaku Subkoordinator Seksi Kurikulum dan Peserta Didik di Dinas Dikora DI. Kemudian yang kedua Ibu Sarwiasih MPD selaku pengawas SLP di Diksus Dinas Dikora DIY yang nanti akan membersamai kita dalam kegiatan BIMTEK ini sampai berakhir nanti beberapa hari ke belakang atau ke depan ya, mohon maaf. Kemudian juga tak lupa kepada rekan-rekan pengurus KKG yang sudah berjibaku mengupayakan acara ini bisa terselenggara atau terlaksana dengan baik. Kemudian juga tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Kepala SLB Negeri 1 Bantul, Bapak Kristi Sujatwanto, yang telah memfasilitasi Zoom ini untuk kegiatan pelaksanaan BIMTEK kita pada siang hari ini dan beberapa waktu ke depan. Juga tentunya tidak lupa saya haturkan banyak-banyak terima kasih juga kepada teman-teman, para guru yang berkenan bersama-sama yang sangat luar biasa ini semangatnya untuk bersama-sama belajar lewat Zoom meeting ini terkait dengan penulisan soal, terkait juga dengan anak-anak kita yang kita bersamai selama ini. Dan sebagai informasi, ternyata di luar ekspektasi kita,
peserta kita alhamdulillah melampaui target. Yang targetnya kita itu 50 peserta, ternyata sudah 70-an peserta ya sampai hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih tentunya teman-teman yang sudah bergabung, baik itu yang di wilayah Gugus Barat Bantul maupun yang di luar Gugus Barat Bantul, baik itu di DIY maupun juga di luar DIY. Ada yang dari Klaten, Mbak Puput, kemudian ada yang dari Magelang, Mas Wahid, dan mungkin dari wilayah daerah yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Ibu, semangat untuk belajar, semangat untuk memajukan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita mohonkan nanti kita perhatikan terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh baik itu oleh Bapak Suryanto dan sekaligus juga Ibu Sarwiasih selaku menjadi narasumber kita, agar betul-betul apa yang nanti beliau berikan, beliau bimbing, betul-betul kita pahami dengan baik dan selanjutnya bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Saya rasa itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya mewakili teman-teman di KKG Gugus Barat apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan saya berharap teman-teman semua bisa optimal mengikuti ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang diberikan oleh narasumber kepada kita betul-betul ilmunya bisa kita serap dan kita menjadi sosok guru, sosok pendidik yang profesional. Amin. Demikian waktu saya kembalikan ke MC. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Suyanto, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk yang selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan BIMTEK penulisan soal untuk anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Bapak Suryanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Subkoordinator Seksi Kurikulum Dinas Dikpora DIY. Untuk Bapak Suryanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Monggo Bapak Suryanto. Mbak Elin mungkin bisa dicek dulu Pak Suryanto sudah rambut belum? Oke. Dereng ya Pak? Iya, kayaknya belum rawuh ya. Nggih. Mungkin Mbak ditunda dulu biar nanti di apa namanya dilanjutkan nanti kalau beliau sudah hadir. Kita masuk ke materi saja. Oh nggih, langsung masuk. Ini Pak. Mentok. Berhubung Bapak Suryanto belum masuk di Zoom kita, marilah kita langsung memasuki ke acara pada siang hari ini, yang nanti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Mita Apriani, Sarjana Pendidikan dari SDN Bantul. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator kita pada siang hari ini.
yaitu kepada Ibu Mita Apriyanti, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suara saya, Bu Elin? Iya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang yang terhormat kepada kedua narasumber kita pada siang ini, yaitu Bapak Suryanto SPD MPD yang belum memasuki ruang Zoom, tapi insya Allah nanti akan bergabung dengan kita. Dan yang kedua adalah Ibu Sarwiasi MPD selaku narasumber pada kegiatan bimbingan teknis penulisan soal untuk anak berkebutuhan khusus ini. Dan juga tidak lupa selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu guru peserta BIMTEK Akademi Guru Barat. Antusiasnya untuk kegiatan ini cukup tinggi. Ini berarti bahwa materi-materi yang akan disampaikan ini memang sudah ditunggu-tunggu dan banyak Bapak Ibu guru yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang materi yang akan disampaikan pada BIMTEK penulisan soal pada kali ini. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh narasumber, selaku moderator di sini saya akan membacakan tata tertib selama kita mengikuti kegiatan Zoom BIMTEK penulisan soal untuk ABK ini. Yang pertama, kepada para peserta selama kegiatan Zoom ini dimohon untuk mematikan mikrofon ketika narasumber menyampaikan materi. Dan yang kedua, jika memungkinkan, maka Bapak Ibu guru peserta dapat menghidupkan kamera supaya dapat terlihat di kamera ini keikutsertaan dari Bapak Ibu semua. Dan yang ketiga, jika nanti pada sesi tanya jawab, maka Bapak Ibu guru dapat bertanya via menulis di ruang chat Zoom atau membunyikan tanda raise hand. Nanti saya akan persilakan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Dan yang keempat, resensi kehadiran dalam kegiatan Zoom ini akan dibagikan di akhir sesi nanti. Jadi kepada Bapak Ibu dimohon untuk tetap mengikuti kegiatan Zoom ini sampai nanti di akhir sesi. Baik, langsung saja ke inti dari kegiatan kita siang ini. Sebelum materi akan disampaikan, saya akan membacakan singkat CV dari pemateri kita siang ini. Beliau adalah Ibu Sarwiasi MPD, alamat atau tempat tinggal beliau sekarang ada di Desa Serontaan RT 01 Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, dan beliau merupakan pengawas SLB di pendidikan khusus di Dinas Dikora DIY. Dan untuk materi pada Zoom pertama ini, beliau akan menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik, di mana di dalamnya kita akan belajar tentang cara pembuatan instrumen, analisis capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar, serta penilaian yang sesuai dengan hasil asesmen serta kebutuhan peserta didik kita. Baik, kepada Ibu Sarwiasi kami persilahkan. Monggo Ibu. Kelihatan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo senantiasa kepanjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini mempertemukan kita di dunia maya ya. Meskipun di dunia maya kita bisa belajar bareng dan berharap apa yang akan kita pelajari nanti ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terima kasih pada siang hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya untuk kita belajar bareng terkait dengan bagaimana merancang asesmen untuk anak berkebutuhan khusus.
Kalau kemarin saya diundang pembuatan soal, saat ini bahwa penilaian atau asesmen bagi anak berkebutuhan khusus itu tidak aja dalam bentuk soal, tetapi juga bisa dalam bentuk portofolio, hasil kerja, terus kemudian bisa kegiatan-kegiatan yang kita observasi, dan kemungkinan proyek. Gitu. Nah, untuk itu nanti kita akan belajar bareng terkait dengan hal tersebut. Terkait dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu semuanya, kita itu diberikan kebebasan, tapi bukan artinya kita bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita benar-benar harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Untuk mengetahui itu semuanya, tentunya kita harus mengumpulkan data tentang anak. Apalagi saat ini ketika kita akan memutuskan sesuatu itu, dasarnya adalah berbasis data. Nah, monggo kita mulai mengumpulkan data-data kita terkait dengan apa yang kita kerjakan dan bukti nanti di SKP kita. Baik, kita lanjut ke rancangan 2. Bapak Ibu, apakah saat ini kita sudah memberikan pembelajaran pada anak-anak kita itu benar-benar sesuai dengan kemampuannya? Dari hasil kemarin kita pengawas putar-putar kesana sini ya, dalam PKKS itu ternyata ketika kita menanyakan terkait dengan asesmen, semua menyatakan sudah melakukan asesmen, namun ketika ditanya bukti dan dokumen, datanya mana? Datanya ada di tempatnya. Itu yang terjadi. Nah, apa sih penyebabnya? Apakah dari guru itu bingung dari mana harus memulainya? Apakah saya tetap harus ngarang biji atau nilai seperti kemarin-kemarin? Atau bagaimana saya harus melakukan asesmen pada peserta didikku? Seperti apa bentuknya? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di benak Bapak Ibu. Bagi guru-guru, sebenarnya kata asesmen, khususnya bagi guru SLB itu tidak asing lagi. Dan biasanya mereka mengatakan sudah melakukan. Lagi-lagi tadi, apakah ada datanya dan buktinya, itu yang kebanyakan tidak memiliki. Bapak Ibu, ini jawabannya. Pertama, ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada anak kita, kita harus mengenali seperti apa peserta didik saya ini. Mungkin dari jenis hambatannya. Apakah dia satu hambatan atau double hambatan? Setelah mengetahui itu, selanjutnya mengenali seperti apa kemampuan akademik dan perkembangannya. Itu apa ini? Ini nanti untuk memberikan pembelajaran atau materi-materi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya. Kalau kita mengenali tentang kemampuan akademik dan perkembangannya, caranya menggunakan apa? Caranya dengan buatlah instrumen untuk mendapatkan data tentang anak. Instrumen itu harus ada. Itu sebagai alat pengumpul data. Setelah itu, instrumen itu kita praktekkan atau kita terapkan pada anak-anak kita. Nanti kita akan menemukan anak-anak kita itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan seperti apa.
mana yang belum dimampui. Dan kita akan menemukan nanti dan dapat menyimpulkan, oh ternyata anak saya itu kebutuhannya adalah yang dia belum mampu tadi. Dan itu menjadi catatan bagi anak kita, dan tolong itu didokumentasikan semua data tentang peserta didik tersebut. Nah, dari sanalah kita akan melangkah kemana anak kita akan kita berikan materi belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan hal tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi jenis kebutuhan atau hambatan anak kita. Anak kita mengalami hambatan dalam apa atau dalam perkembangan apanya. Itu. Setelah itu, dari hambatan perkembangan atau hambatan belajarnya tadi, kita melakukan asesmen. Atau kalau saat ini asesmen itu dikenal dengan penilaian ya. Tapi untuk ini kita akan melakukan asesmen diagnostik, di mana kita akan menemukan tentang kemampuan dan perkembangan anak-anak kita. Harapannya nanti dapat meminimalisir masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Lanjut nih. Nah ini pengertian dari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dikenal di dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka kan ada 3 asesmen ya. Asesmen diagnostik, kalau di umum itu namanya asesmen kemampuan awal, kalau untuk SLB namanya asesmen diagnostik. Berikutnya asesmen formatif, dan selanjutnya namanya asesmen sumatif. Kita yang pertama dulu. Nah, asesmen diagnostik itu tujuannya untuk mengidentifikasi atau mengetahui tentang karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik atau model pembelajaran ini, apakah anak ini belajar dengan cara atau dia harus pegang-pegang, atau dia auditoris, atau untuk yang lainnya. Sehingga pembelajaran dapat dirancang nanti sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam tadi. Nah, di dalam asesmen diagnostik ini nanti kita lakukan asesmen terkait dengan perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosinya, perkembangan bahasa, dan belajarnya. Terkait dengan kemampuan akademiknya, nanti kita lakukan asesmen membaca, menulis, berhitung, atau kompetensi yang lebih lagi untuk kelas-kelas yang di atas. Penguasaan terkait dengan mata pelajaran. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini dulu. Kalau Silakan tidak ada, Bapak Ibu. ya, monggo silakan. Kalau mau bertanya, sebelum kita melangkah selanjutnya. Tidak, ya? Oke. Garis besar proses keseluruhan asesmen itu sebenarnya ada seperti ini. Kita pertama menetapkan tujuan asesmen. Tujuan asesmen itu untuk apa sebenarnya? Menyusun program individual bagi anak. Selanjutnya nanti kita lakukan asesmen dengan cara yang pertama membuat instrumen
Dari instrumen yang telah kita buat, nanti kita melakukan asesmen pada anak-anak kita. Ketika kita melakukan asesmen, mohon maaf, jangan melakukan intervensi pada anak. Pertama, jangan melakukan intervensi. Kalau ditunggu lama, baru panjenengan akan memberikan sedikit bantuan, ya nanti berikanlah sedikit bantuan. Tapi nanti hasilnya di sana adalah dia mampu, tetapi dengan bantuan. Selanjutnya, kalau memang dia butuh benar-benar bantuan secara keseluruhan, dia tidak mampu sama sekali, ya nanti kita tuliskan dia tidak mampu. Setelah dilakukan asesmen, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan analisis hasil asesmen. Kita lihat dari hasil asesmen tadi, bagian mana yang telah dikuasai oleh peserta didik, bagian mana yang anak didik ini masih membutuhkan bantuan, dan bagian mana yang sama sekali anak-anak kita belum mampu. Nah, dari analisis hasil asesmen tadi, selanjutnya materi-materi atau dari instrumen anak itu masih membutuhkan bantuan dan ya sama sekali belum mampu itulah yang nanti akan kita berikan kepada anak-anak kita, atau itu disebut materi yang nanti akan kita laksanakan bagi anak-anak kita. Dari situlah kita mulai berpijak, mulai start tentang pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Itu menjadi program individual pada si anak itu, dan itu menjadi kurikulumnya dari individu anak tersebut. Nah, untuk saat ini bagaimana ada CP itu? Nah, dari hasil asesmen tadi kita bisa lakukan analisis atau membandingkan dengan CP yang ada dalam kurikulum Merdeka. Saya contohkan, misalnya anak saya ini kelas 6. Anaknya mampu menghitung baru 50 sampai 100. Kelas 6 itu harusnya dia ada di fase apa? Halo. Fase apa, Bu? Fase C, Fase Bu. C ya. Dia harusnya ada di fase C. Lah ternyata untuk bilangan 50 sampai 100 itu ada di fase apa? Ada di fase B. Nah, kalau begitu berarti anak saya untuk matematika ini ada di fase B, khusus untuk elemen bilangan. Itu nanti untuk materinya si anak yang kelas 6 tadi. Nah, kalau dari sini inilah yang namanya nanti sebut program penyelarasan atau penyesuaian. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mereka tidak mampu secara akademik? Kemarin dulu Pak Yanto nanyakan dengan saya, buat saya itu bahkan ngangkat kepala saja itu sudah belum mampu. Saya harus membicarakan terkait dengan tolong dulu. Mohon dimut mikrofon. Nah,
lumayan. Nih, program penyelarasannya ya kalau anak kita tidak mampu secara akademik, maka untuk anak ini pembelajarannya ditekankan di program kebutuhan khususnya atau kompensatorisnya. Maka nanti pembuatan perencanaannya dia dengan atau PPI ya, dengan PPI dibuatkan rencana ke sana. Ya, benar-benar pembelajarannya itu pembelajaran individual, bukan pembelajaran yang diindividualisasikan, tapi pembelajaran yang benar-benar pembelajaran individual untuk anak tersebut. Dari proses ini, adakah yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Atau saya Bu yang ingin bertanya kepada Ibu sambil menunggu pertanyaan dari peserta terkait dengan proses asesmen tadi. Jika kita sebagai guru sudah melakukan asesmen, lalu kita sudah mendapatkan berbagai data tentang anak, seringkali yang dibingungkan oleh guru itu tentang menentukan skala prioritas kebutuhan anak Bu. Jadi dimulai dari mana? Apakah kebutuhan atau anak itu ditentukan prioritas yang akan diberikan itu apakah ada syaratnya atau seperti apa Bu? Oke, terima kasih. Dari hasil asesmen panjenengan tadi kan ada yang mampu dengan bantuan, sama sekali belum mampu ya. Dari situ panjenengan bisa membuat namanya alur dari materinya. Tolong bisa diurutkan dari yang termudah ke yang semakin sulit. Dari yang dia mampu dengan bantuan tadi sampai dia yang belum mampu tadi. Sehingga panjenengan bisa menentukan materi mana yang lebih didulukan, itulah materi yang paling mudah. Itu didulukan. Sejauh mana nanti kekuatan anak untuk menyelesaikan materi, panjenengan yang memahami tentang kondisi anaknya. Ada kemungkinan begini, panjenengan sudah melakukan asesmen, terus kemudian panjenengan sudah mengurutkan materi. Tetapi ketika ditanyakan kepada anak, ketika proses pembelajaran, anaknya masih kesulitan. Nah, ini dimungkinkan kita harus melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen kita. Kita bisa mengulang kembali asesmen pada anak tersebut. Sehingga benar-benar ditemukan tentang materi-materi yang benar-benar telah dikuasai oleh anak. Ngoten Bu. Halo. Iya Bu, nggih. Ya baik, terima kasih. Ada yang lain? Ya Bapak Ibu dipersilahkan jika ingin bertanya bisa diketik di room chat atau mau raise hand. Saya pantau sepertinya belum ada Bu. Oke lanjut ya. Tapi nggak tidur toh? Ya, selamat datang kepada Bapak Suryanto. Ini sudah ada Pak Suryanto di room Zoom ini. Oke, karena sudah ada Pak Suryanto, saya hentikan dulu biar Pak Suryanto dulu. Oh, J Bapak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarwiasi dan selamat bergabung kepada Bapak Suryanto SPD MPD pada kegiatan BIMTEK penulisan soal untuk anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh KKG Gugus Barat ini. Baik, Bapak, tadi kita sudah mengawali kegiatan ini dengan pemaparan materi dari Ibu Sarwiasi dan sekarang
untuk Bapak Suryanto dimohonkan untuk membuka kegiatan ini, Bapak, walaupun di tengah-tengah, tapi tidak apa-apa, tetap kita buka kegiatan ini secara resmi oleh Bapak, sekaligus nanti menyampaikan paparan materi yang pertama tentang kebijakan strategis pendidikan khusus. Baik, kepada Bapak Suryanto kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu Sariwiyasih, Ibu pengawas yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru pengurus KKG Bantul Barat. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada kegiatan yang mendadak dan maka kemudian saya terlambat mewakili. Yang kedua, perlu kami sampaikan permohonan izin dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Kabid yang pada hari ini sebenarnya tadi pagi masih ada rencana untuk membersamai Bapak dan Ibu, namun situasi tertentu maka kemudian Pak Kabid tidak dapat membersamai Bapak dan Ibu pada hari ini. Yang jelas Bapak Kepala Dinas maupun Pak Kabid berpesan bahwa kegiatan ini sangat strategis karena itu sangat mendukung kegiatan KKG ini dalam rangka kegiatan pembuatan bimbingan teknis pembuatan soal untuk anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, beliau menugaskan kami untuk mewakili kami hadir di sini. Bapak dan Ibu, tadi sudah dikenalkan, nama saya Suryanto, saya dari bidang pendidikan khusus, saya Widya Prada, muda dan kepala subkoordinator seksi kurikulum dan sekolah didik. Barangkali sudah banyak yang pernah ketemu dengan saya, tapi juga ada yang belum, karena itu saya perlu memperkenalkan diri. Selanjutnya, kalau bisa sebenarnya saya ingin share materi, izinkan saya share materi, Nji? Nji, Bapak silahkan. Sebentar, Pak. Bapak dan Ibu. Monggo Pak, sampun. Oke, sebentar. Bapak dan Ibu, KKG atau MGMP dan sebagainya merupakan perkumpulan Bapak dan Ibu yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan mutu. Sebentar, saya tak share dulu ya, izin. Saya akan menyampaikan ini dulu sebelum membuka secara resmi agar nanti nyambung dengan kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan ini. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sampun, Sampun, Pak. Bapak. Sampun, Pak. Bentar, Bapak dan Ibu, pada tahun 2023 ini, Dinas Pendidikan melalui bidang pendidikan khususnya berupaya agar ada kebijakan penguatan MKKS, MGMP, KKG. Mengapa demikian? Karena memang MKKS, MGMP, KKG inilah ujung tombak pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak kita. Pelayanan pendidikan kita itu masih berorientasi pada 4 hal ya. Yang pertama adalah perluasan akses. Jadi bagaimana agar semua anak yang berkebutuhan khusus itu harus menempuh pendidikan. Situasinya seperti apapun kita mengupayakan agar anak-anak kita bisa bersekolah. Kita mengupayakan berbagai strategi mulai dari advokasi, kemudian juga asrama dan seterusnya itu untuk meningkatkan akses anak-anak kita ini, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka mengikuti pendidikan, khususnya anak-anak ABK. Yang kedua masih berkutat pada peningkatan kualitas, khususnya kualitas ini kalau yang berkaitan dengan Bapak dan Ibu guru adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran. Dan hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu melalui forum ini saya yakin bisa bertemu untuk saling bertukar pikiran dan menggali ilmu dari Ibu pengawas bagaimana pembelajaran yang terbaik pada era kurikulum merdeka ini. Yang ketiga tentu saja tetap kita berorientasi pada relevansi bagaimana hasil pembelajaran Bapak dan Ibu nanti itu bisa relevan dengan kebutuhan anak-anak. Kalau di dalam bahasa biasanya
relevan dengan kebutuhan IDUKA. Tetapi untuk kita barangkali kita lebih sederhanakan relevan untuk membekali anak-anak kita dengan keterampilan fungsional sehingga mereka bisa hidup secara baik di dalam masyarakat, bisa secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dalam kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu saja tata kelola. Tata kelola ini adalah bagaimana kita memberikan layanan berkualitas kepada anak-anak dengan layanan tata kelola pendidikan yang baik, yang responsif, yang tanggap, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan KKG MGMP ini, kita memang berupaya agar ada kegiatan penguatan MKKS, MGMP, KKG. Nah, kalau kita bicara dengan kurikulum, maka sebenarnya kegiatan dalam rangka mewujudkan 4 hal tadi, Bapak dan Ibu sekalian, untuk bidang pendidikan khusus, khususnya seksi kurikulum, itu ada kegiatan, kita mengharapkan akan ada kegiatan forum MKKS, forum TPK, dan forum KKG MGMP Provinsi. Ini kan dari Bantul Barat, ya. Nah, nanti kita berharap kita bisa kumpul juga di dalam forum KKG MGMP Provinsi yang akan kita fasilitasi. Hanya saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, karena kami baru menyelesaikan yang forum MKKS, maka setelah ini baru kita akan memfasilitasi untuk KKG MGMP. Kami berharap nanti KKG MGMP ini selain pada gugusnya masing-masing juga bisa bertemu seluruh provinsi. Jadi seluruh DIY ini bisa ketemu, saling bertukar informasi, bertukar program, atau malah bekerja sama dalam rangka melaksanakan satu program. Kemudian orientasinya memang kita tentu saja pada bagaimana kurikulum di sekolah kita. Kalau berkaitan dengan KKG, tentu saja kurikulum di sekolah kita nanti relevan dan hari ini Bu Sarwiasih memberikan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pembuatan soal dan juga pembelajaran. Mudah-mudahan ini satu bagian daripada kurikulum sekolah. Kemudian yang kedua, penguatan implementasi IKM. Bagaimana IKM ini sudah menjadi apa ya? Mau tidak mau kurikulumnya sebenarnya bagus kalau kami melihat karena gerakannya luar biasa, dan yang kedua apa ya, agak berbeda dengan kurikulum lama karena anak-anak kita lebih aktif, Bapak Ibu guru lebih aktif dan menyentuh semua elemen untuk bisa bergerak. Maka itu penguatan implementasi IKM ini perlu kita lakukan. Ini kebijakan berikutnya adalah berkaitan dengan MULOK, Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini Pemda DIY sedang menggalakkan agar ciri khas Jogja itu bisa diajarkan melalui pendidikan, termasuk melalui pendidikan anak kebutuhan khusus. Untuk saat ini baru 5 mata pelajaran yang akan kita garap dalam rangka memperkuat ciri khas Jogja itu. Kemarin sebagai Bapak Ibu sudah mengikuti, saya yakin, kegiatan MULOK Diksus ini. Nah, kita akan sosialisasikan lebih jauh nanti agar bisa terwujud di sekolah-sekolah. Berikutnya fasilitasi kebijakan, kemudian penyelenggaraan proses belajar mengajar dan ujian, yang ini nanti berkaitan dengan kegiatan Bapak dan Ibu di kelas, ya, bagaimana kami memberikan informasi, fasilitasi apa yang dilakukan dan seterusnya. Dan tujuannya adalah agar kita memiliki standar mutu, adaptif, relevan dengan kebutuhan IDUKA, dan terdokumentasi secara digital. Bapak dan Ibu, di situ ada link yang Bapak dan Ibu bisa akses, bisa mengambil ini, ya. Ini ada link ini. Kalau Bapak Ibu klik link ini, Bapak dan Ibu bisa mengambil kurikulum sekolah seluruh DIY dan juga MULOK DIY. Bapak dan Ibu bisa mengambil. Berikutnya untuk pengelolaan peserta didik, Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk pengetahuan, di Diksus ini orientasinya, kebijakannya adalah dalam rangka melakukan penelusuran anak-anak berbakat istimewa, di mana pembinaannya itu bisa dilakukan oleh sekolah maupun bidang Diksus, baik dalam ekstrakurikuler wajib, pilihan maupun penugasan. Kemudian akan ada seleksi di mana peserta didik yang berbakat itu akan diseleksi oleh MKKS Kabupaten, untuk kemudian ada seleksi tingkat provinsi dan pembinaan. Kemudian tetap kita
berupaya menghidupkan pusat layanan keberbagian Bapak dan Ibu yang mengasta wonten sekolah, monggo nanti didukung bagaimana anak-anak yang berbakat itu bisa kita kirim ke pusat layanan keberbagian. Kalau berkaitan dengan transportasi, Bapak dan Ibu sekalian, nanti tidak usah khawatir, kami sudah menggerakkan sekolah-sekolah negeri untuk memfasilitasi. Jadi kendaraan yang ada itu bisa untuk membawa anak-anak dari sekolah manapun, tidak hanya dari negeri, untuk ke pusat layanan keberbagian. Kemudian pada tahun ini Dinas akan mengadakan pembinaan lomba LKSN, FLSN maupun OSN. Monggo nanti yang memiliki anak berbakat disiapkan. Kemudian ada performance seni dan produk di mana nanti ada unjuk prestasi, kemudian pengiriman lomba, dan yang paling penting adalah ada forum integrasi vokasi dan kurasi, di mana nanti Bapak dan Ibu yang ngasto di sekolah bisa menjadikan pembelajaran Bapak dan Ibu diarahkan ke sini, di mana nanti akan ada forum di mana produk-produk Bapak dan Ibu itu akan dikurasi oleh kurator, yang apabila sudah dikurasi oleh kurator dapat dipasarkan di berbagai jaringan yang ada, misalnya di PHRI dan seterusnya. Tapi memang harus dikurasi dulu. Kemudian pembinaan kesiswaan, OSIS dan pramuka tetap menjadi orientasi kami, dan itu semua Bapak dan Ibu dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait yang membantu kita, seperti organisasi profesi, kita akan memperluas melalui SMK, perguruan tinggi, Balai Tekomdik, dan lainnya. Nah, untuk kegiatan kelembagaan dan manajemen, ini perlu Bapak Ibu ketahui saja, di tahun ini ada 4 kegiatan advokasi pendidikan khusus, workshop pencegahan perundungan, ini nanti dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah SLB 79 sekolah, workshop ULD, parenting education, dan outing class untuk PLA, dan forum integrasi ini nanti juga dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kemudian untuk penguatan MGMP, KKG ini yang penting, kebijakan kita mengupayakan ada kinerja MKKS, KKG, MGMP itu semakin meningkat, ada sinergi, dan akhirnya kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik itu meningkat. Bagaimana untuk itu? Yang pertama adalah kita akan memperkuat sisi kelembagaannya. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu yang sedang mengesahkan SK, ini ada sedikit koreksi, karena memang harus ada penyatuan penguatan kelembagaan, maka kemudian dalam hal ini akan diterbitkan satu SK yang memberikan pengesahan kepada Bapak dan Ibu secara lebih kuat dengan menyatukan KKG yang ada ini dalam satu kepengurusan yang sah. Kemudian manajemen, untuk manajemen nanti bagaimana pengelolaan KKG ini, mohon bantuan Ibu pengawas barangkali juga, pengelolaan KKG dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan controllingnya itu nanti semakin kuat. Nah, dalam hal ini nanti ada program kerja yang disusun oleh KKG yang bisa diketahui didukung oleh MKKS dan K3S. Kemudian penguatan SDM, monggo dalam rangka penguatan SDM ini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk KKG, MGMP bisa mengundang narasumber-narasumber yang kita berharap tidak hanya dari dinas seperti kami dan Besar Biasis, juga ada mungkin akademisi yang lain yang bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka lebih memperkuat pengayaan dalam pembelajaran. Kemudian kerjasama dan sinergi, kita berharap nanti antar KKG ini ada antar KKS, MKKS, dan Diksus, dan juga mungkin jejaring perguruan tinggi bisa sinergi lebih kuat, saling membantu berkaitan dengan pelaksanaan IKM. Kemudian penjaminan mutu, Bapak dan Ibu, terutama Ketua atau pengurus harian KKG, MGMP, MKKS, monggo melakukan penjaminan mutu. Ketika satu program itu terlaksana, ada monitoring dan evaluasi bagaimana kegiatan itu terlaksana, bagaimana capaiannya, bagaimana hambatannya, masalahnya, dan seterusnya, sehingga kemudian nanti akan ada peningkatan kualitas dari satu kegiatan yang lainnya. Ini kebijakan dalam rangka penguatan KKG, MGMP, MKKS, yang sebenarnya kami berharap nanti untuk bisa kumpul semua di Badan Ibu di Dinas Dikbora, untuk khususnya untuk pengurus-pengurus. Insya Allah pada saatnya nanti kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Kemudian sesuai dengan SPM, sebenarnya tujuan KKG, Bapak dan Ibu sudah perso, sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian, beri kesempatan untuk saling bertukar pikiran agar
bisa saling mengembangkan dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Intinya adalah peningkatan pada kualitas pembelajaran. Monggo itu dilakukan, entah itu dengan lesson study atau yang lain, atau seminar atau yang lain. Monggo agar KKG MPMP ini semakin kuat pada saatnya. Ini lanjut saja. Kemudian untuk realisasinya dan sekalian, untuk bidang Diksus ini mengupayakan ada revitalisasi MKKS KKG MPMP. Bagi yang sudah established, no problem, lanjut. Monggo nanti dilengkapi dengan ADRT, kemudian pengukuhan SK Kepala Dinas bagi yang belum, kemudian program MKKS KKG MPMP itu sesuai dengan standar dari Kemendikbud. Ini adalah dalam rangka menjamin KKG MPMP kita semakin efektif. Kemudian yang kedua ada forum MKKS KKG MPMP. Ini nanti akan kita koordinasikan setelah selesainya MKKS. Kemudian membangun sinergi dan kolaborasi antar MKKS KKG MPMP tadi, kita berharap dalam bentuk peningkatan pelatihan kapasitas GTK, implementasi kurikulum merdeka, implementasi mulai pendidikan khusus, pembinaan serta didik, dan kegiatan lain yang relevan. Untuk kegiatan pelatihan semacam ini kita berharap setelah Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan ini bisa mendapatkan sertifikat yang sebenarnya saya berharap apabila itu bisa ditandatangani kepala dinas atau minimal kepala bidang pendidikan khusus, sehingga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, menjadi portofolio Bapak dan Ibu sekalian. Baik yang negeri maupun non PNS kan membutuhkan itu sebagai portofolio yang itu sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kami berharap sih sebenarnya setelah ada sinkronisasi nanti bisa mendapatkan tanda tangan dari Bapak Kepala Bidang atau kepala dinas bahkan seperti itu. Kita mengupayakan untuk itu. Itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan materi kebijakan pendidikan khusus. Untuk selanjutnya barangkali saya izinkan saya menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, KKG MGMP ini sangat strategis. Karena itu monggo Bapak dan Ibu gunakan seoptimal mungkin untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran. Sekarang ini telah hadir Bu Sarwiasih yang insya Allah mempunyai banyak bahan Bapak dan Ibu sekalian. Itu narasumber kita yang handal, yang kapabel untuk bisa membantu Bapak dan Ibu memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, evaluasinya, sampai dengan tindak lanjutnya. Apalagi berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Untuk itu monggo nanti bersama Bu Sarwiasih dikembangkan lebih lanjut kesiapan pembelajaran di tahun 2023 ini. Pesan kami yang kedua, Bapak dan Ibu, kegiatan pengembangan diri ini alangkah lebih bagusnya nanti ditentukan secara rutin. Misalnya untuk KKG mana ini? Gugus Barat ini misalnya setiap hari Selasa minggu keberapa atau bahkan setiap hari Selasa itu bisa dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk kegiatan KKG. Jadi ada hari khusus untuk KKG. Karena mau tidak mau KKG itu ujung tombak peningkatan mutu. Karena itu kalau bisa diatur pada hari apa gitu ketemuan seperti ini, monggo diatur dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya coba nanti berkomunikasi juga, monggo untuk bisakah sekolah itu menyediakan waktu khusus untuk KKG MBMP itu secara rutin bertemu. Kalau ini bisa dilakukan, maka insya Allah peningkatan kualitas dan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi itu akan semakin mudah diatasi. Bapak dan Ibu, dua pesan kami seperti itu. Dan yang terakhir satu lagi, bagaimanapun orientasi kegiatan kita, kualitas kita itu akan diukur dari capaian pembelajaran anak-anak kita. Karena itu nanti kami mohon apapun yang Bapak Ibu lakukan, orientasinya adalah untuk anak-anak kita. Pengembangan diri, peningkatan kapasitas, potensi anak-anak kita. Apapun itu kondisinya, yang harus kita kembangkan sesuai dengan potensi mereka. Apakah mereka itu mampu rawat inap, mampu rawat, mampu didik, mampu latih, dan seterusnya. Bapak dan Ibu nanti yang menentukan. Dan itu Bu Sarwiasih itu sudah ada di sini ahlinya seperti itu. Ini anak ini harus mampu rawat, mampu latih, atau mampu didik. Ya. Kalau mampu didik tentu nanti Bapak Ibu ajari kalau bisa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan seterusnya.
pengangkatan Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, dan dengan izin Bapak dan Ibu serta memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, izinkan secara resmi kegiatan ini kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan pada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sur. Terima kasih kepada Pak Suryanto atas bimbingan dan arahan kepada kami. Dari paparan yang telah disampaikan oleh beliau, kita menjadi tahu bahwa ternyata Dinas Dikpora juga selama ini terus mengupayakan mendukung dan memfasilitasi terhadap pengembangan diri yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, salah satunya dengan langkah strategis yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KKG maupun MGMP. Dan tadi PR-nya mungkin buat Pak Yanto selaku Ketua KKG bahwa bisa diupayakan untuk kegiatan KKG itu bisa dilakukan secara rutin, bisa mingguan atau bulanan agar bisa terpantau begitu ya Pak, ketercapaian dari pelaksanaan kegiatannya, karena tujuannya memang satu, bahwa terciptanya atau tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus. Ya, baik, terima kasih Bapak telah membuka kegiatan pada siang hari ini, dan mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi dari Ibu Sarwiasi. Monggo dipersilahkan bagi Ibu Sarwiasi untuk melanjutkan materi tadi tentang asesmen tadi sampai pada program penyelarasan ya Ibu. Halo Bu Sarwiasi. Sebelumnya saya mohon izin ya, karena ada kegiatan audiensi ini, kebetulan sudah datang. Kami tak menerima dulu. Ya. Oh nggih. Matur nuwun Bapak nggih. Matur nuwun Pak Sur. Baik Bapak Ibu peserta, sambil menunggu Ibu Sarwiasi untuk bersiap-siap kembali, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pengalaman-pengalaman tentang pelaksanaan asesmen yang pernah dilakukan di sekolah? Boleh sekali untuk membagikan pengalaman dalam Bapak Ibu melaksanakan asesmen, kendala atau hambatan yang sering ditemui ketika melakukan asesmen di sekolah atau asesmen untuk peserta didik kita. Monggo boleh untuk di-sharingkan di forum ini, nanti bisa ditanggapi langsung oleh Ibu Sarwiasi. Untuk Ibu. Masih belum terdengar, Bu. Pada siang ini sudah bergabung 67 peserta. Oh, oke. Ibu Sarwiasi sudah. Sudah terlihat, Bu, PPT-nya? Tapi suaranya belum. Ya, bentar ya. Nggih, Bu. Karena harus diselani. Mohon maaf deh, Bu. Tidak apa-apa. Iya. Oke. Ada pertanyaan tadi? Ada, Bu. Ke selanjutnya. Iya. Atau selain pertanyaan mungkin bisa berbagi pengalaman, Ibu. Oke. Apakah ada Ibu guru di sini yang pernah melakukan asesmen namun menghadapi kendala atau seperti apa? Boleh di-sharingkan. Mungkin saya bertanya sedikit. Apakah Bapak Ibu sudah pada memiliki instrumen asesmen atau sudah membuat instrumen asesmen? Ya. Ayo Bapak Ibu, apakah sudah ada yang punya instrumen? Kebetulan kan ini tahun memasuki awal semester 2 ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan instrumen di awal semester, biasanya melakukan asesmen
untuk persiapan pembelajaran di semester 2 ini dari Bapak Ibu. Mbak Elin, pripun Mbak Elin coba. Monggo silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat saya, di sekolahan saya sendiri, Gimana itu? persiapan asesmen itu instrumennya kami masih mengalami kebingungan, Bu. Oke. SLB Sekarta Rata, Ibu. Oh, dari Sekarterata ini. Ya. Oke, maksudnya yang benar-benar yang bagus itu instrumennya yang seperti apa? Seperti itu loh, Bu. Kita masih istilahnya dalam angan-angan di sekolahan kami itu. Iya. Ya, Banyak mungkin di sekolahan kami, mungkin di sekolahan lain juga banyak yang mengalami kendala di asesmen. Iya, hampir sama. Oke. Oke, yang lain ada kan? Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada itu hampir semuanya Mbak Elin seperti itu kita temukan. Jadi ada juga yang pembelajarannya itu anaknya kelas 4 dicarikan buku kelas 4 setelah diberikan nggak bisa. Terus akhirnya yang mengerjakan soal ketika ujian di semesteran atau sumatif yang mengerjakan siapa? Gurunya. Iya. Terus, Bu. Ya, jangan sampai seperti itu ya, karena kita akan mengukur benar-benar kemampuan anaknya. Ketika kita jelaskan seperti ini, anak itu paham enggak? Karena nanti akan dipakai untuk kehidupannya dia. Kalau nanti kita yang mengerjakan, ya kita yang bisa, anaknya enggak bisa, gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke. Ya. Oke. Niki, bagaimana langkah menyusun asesmen gitu ya, asesmen diagnostik. Bentar ini kok saya malah nggak bisa lihat ini saya sendiri. Oke. Yang pertama, ketika kita mau menyusun instrumen asesmen, pilih konsep yang akan digunakan sebagai dasar teori, lingkup yang akan dikembangkan itu seperti apa. Misalnya, konsep yang akan digunakan itu tentang lebih enak itu kalau kita memberikan contoh memang matematika ya. Tentang matematika kita mau mengenal tentang bilangan sampai nanti dia tahu bilangan gitu. Maka yang kita harus pahami itu adalah kemampuan prerequisite dari matematika dulu. Kenali dulu apakah anak sudah tahu panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil, terus depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, itu harus dikenalkan dulu. Kalau itu belum dikenalkan, nanti bingung juga. Karena apa? Misalnya, kenapa kanan kiri? Karena kalau bilangan itu, kalau harus bilangan, semakin ke kanan bilangan itu semakin gimana? Semakin besar ya. Ke kiri semakin kecil gitu. Tahu tinggi rendah. Nah, tahu tinggi rendah untuk apa ini? Ketika kita pengukuran. Nah, itu kita perlu tahu juga. Besar kecil juga perlu tahu. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya, telusuri komponen yang penting dari aspek perkembangan yang akan dijadikan objek asesmen. Tadi, misalnya tentang bilangan. Memulai pembelajaran tentang bilangan itu dimulai dari yang konkret, semi konkret, semi abstrak, dan abstrak. Ya. Jangan pertama-tama langsung dikenalkan tentang bilangan satu. Itu abstrak. Dia enggak tahu. Itu tahu angka 1. Tapi bendanya 1 itu seperti apa? Berarti dia belum tahu tentang konsep
1. Kita harus mulai dari konkretnya dulu, terus kemudian semi konkret atau semi abstrak, dan baru abstrak. Nah, kalau itu sudah, kembangkan kisi-kisi dan instrumennya. Tadi kan kita mau mengetahui tentang bilangannya. Maka panjenengan di kisi-kisi itu bisa menuliskan indikator mengenal bilangan dengan benda konkret. Bilangannya dari berapa sampai berapa? Misalnya 1 sampai 5. Maka jenengan di sana menuliskan indikatornya bilangan 1 sampai 5. Selanjutnya baru panjenengan membuat instrumennya. Instrumennya misalnya ada bola 1. Anak diminta untuk mengambil bola 1. Bendanya ya yang diambil. Bolanya 1. Coba terus dicocokkan dengan gambar bola 1 atau lingkaran 1. Berikutnya baru ke angka. Setelah itu coba dicek kembali. Itu instrumennya seperti itu. Nanti pelaksanaannya panjenengan ambil bola 1. Bilang dia 1. 1 kalau dia bisa ngambilkan bola 1 berarti dia paham tentang konkret bilangan 1. Terus kemudian gambar bola 1. Ambil itu bolanya, gambar bola. Baru ambil bilangan 1. Dia paham, berarti dia sudah memahami antara konkret, semi konkret atau semi abstrak, dan abstraknya. Serta dia mampu membilang 1. Ini berarti dia sudah utuh memahami tentang konsep 1. Terus berikutnya nanti lanjutkan 2, 3, 4, 5. Itu pun nanti instrumennya juga dipecah-pecah seperti tadi. Gitu ya. Jadi dia mengalami kesulitan nanti ada di pengenalannya di apa? Apakah di abstrak atau di semi abstrak atau di semi konkret atau bahkan konkretnya. Kita jadi paham. Halo? Masih Bu. ya? Masih, Bu. Iya, Bu. Siap. Saya takut malah tidur. Enggak, Bu. Oke, sekarang gini. Tadi kan kita tahu ya bahwa kita lakukan asesmen itu ada perkembangan, ada akademik. Yuk kita coba mulai melakukan asesmen perkembangan. Ruang lingkup dari asesmen perkembangan itu apa saja toh? Gitu. Nah, ini tingkat proses pembacaan nanti tingkat motorik. Indikator asesmennya diferensiasi uraiannya, kemampuan memiliki menggunakan secara sendiri bagian-bagian tubuh dan menggerakkannya secara terkontrol. Jadi nanti di sini panjenengan instrumennya bisa meminta anak itu melakukan suatu gerakan. Gerakannya apa? Gerakan yang menggunakan bagian-bagian tubuh. Ya, dan dia mampu menggerakkan sendiri. Nah, monggo, itu nanti bisa dikembangkan situ. Contohnya apa ya? Ayo. Contohnya, menggunakan secara di bagian-bagian tubuh. Mungkin menggunakan tangannya untuk mengambil.
menggunakan kakinya untuk melangkah atau menendang. Bisa seperti itu. Ya, jadi dia membedakan. Terus terkait dengan keseimbangan. Kesadaran dan kemampuan mempertahankan suatu hubungan ke arah titik pusat dari gaya tarik bumi. Mungkin suruh dia mengangkat satu kakinya dengan tangan di samping semuanya. Misalnya itu keseimbangan. Atau disuruh jinjit dan tangan ke atas. Tanya seperti itu. Nanti monggo itu mengembangkannya. Ini terkait dengan motorik. Halo. Pak Yanto boleh dibantu untuk mute. Oh ya. Terus berikutnya hubungan ke ruangan. Tubuh lateralis. Posisi bagian tubuh, arah atau kemampuan memproyeksikan ruangan. Jadi ketika ruangan itu sempit, apakah saya bisa masuk ke tempat itu atau saya kebesaran atau bagaimana? Itu dia bisa memperkirakan. Jadi itu hubungan ke ruangan. Misalnya dia mau menerobos bawah ya, dengan posisinya dia gemuk seperti saya. Ketika saya masuk kursi, apakah saya muat atau enggak? Itu dia bisa memperkirakan. Monggo berikutnya ritme, jarak dan kombinasi dari berbagai interval waktu. Terus berikutnya mata dan tangan. Kemampuan menggabungkan apa yang Oh iya Pak, betul. Bu Hajila bisa di-mute. Monggo Bu, silakan. Oke. Ya, berikutnya nih, terkait dengan mata tangan, kemampuan menggabungkan apa yang dilihat dengan gerakan motorik halus seperti nulis itu loh Bu. Ya, seperti nulis. Itu kan melihat sesuatu terus kemudian dia menggambarkan. Itu bisa masukkan ke sana. Lanjut nih. Ya Bu. Nah. Sekarang terkait dengan tingkat persepsi. Yang pertama indikatornya tentang diskriminasi, kemampuan membedakan suatu bentuk dari bentuk yang lainnya. Misalnya suruh mengelompokkan mana itu lingkaran, mana itu segitiga, mana itu segi empat. Nah, itu dia membedakan itu. Terus bentuk dan latar, kemampuan membedakan antara bentuk utama dari latarnya, mana stimulus inti dan mana stimulus latarnya. Bentuk dan latar. Mungkin itu menjadi warna itu. Ada warna bentuk segitiga, warna merah. Sekarang kelompokkan berdasarkan warnanya, kelompokkan berdasarkan bentuknya. Itu nanti yang mana yang diutamakan. Itu nggih. Terus kemampuan untuk menambahkan detail yang hilang dari suatu bentuk benda. Saya contohkan di sini gambar muka manusia ya. Oh iya ini tugu ini loh Pak. Apa? Padukuan pelajuran. Apa? Oke. Pak Budirianto, halo. Sudah Pak. Sudah ya, ditutup dulu ya. Oke. Nah, ini nanti dia diminta untuk menempelkan. Mungkin sudah mata sudah ditempelkan, terus kemudian hidung sudah ditempelkan, telinga sudah ditempelkan. Apa yang kurang di situ? Anak diminta untuk menempelkan. Terus ingatan. Kemampuan untuk mengingat kembali apa yang pernah diperoleh melalui indera.
Nah, mungkinan itu ketika melihat lampu berwarna merah, lampu lalu lintas itu berarti apa yang harus dilakukan? Oh, dia harus berhenti. Mungkinan ketika melihat obat, gimana kapsul rasanya? Karena pernah merasakan, itu dia nggak mau pahit. Bagaimana rasanya kopi? Dia bilang pahit. Bagaimana dengan gula-gula? Dia akan mengatakan jempol dia mengatakan manis. Karena pernah merasakan pada inderanya. Sekuen, kemampuan untuk mengatur secara tepat sesuai dengan urutan sesuatu yang pernah diamati melalui inderanya. Nah, ini mungkinan suruh mengurutkan dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Begitu. Integrasi menggunakan penggunaan dari dua saluran input atau lebih secara serentak dan kemampuan untuk menghubungkan keduanya. Jadi di situ nanti ada dua perintah, terus kemudian dia melakukan. Contohnya, kalau ini motorik ya, ini jalan kemudian lompat, gitu. Jalan 3 kali kemudian lompat ketika terkait dengan motorik, gitu. Ketika dengan tulisan mungkinan buat lingkaran, kemudian berikan garis ke bawah. Nah, seperti membuat balon, kemudian ada tangkainya, seperti itu. Dan seperti itu, ya. Nah, lanjut, ini sudah tingkat konseptual, itu sudah tinggi, kemampuannya sudah tinggi, dia sudah bisa membuat bagan alur. Ini mereka sudah tingkatannya, kalau untuk B mungkin sudah mampu ya, semacam kayak gini. Nah, ini konsep dan lingkup perkembangan menurut Elbrook. Ini ada perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Nah, mungkin bisa kita amati terkait dengan sikap-sikap sosialnya dia. Nanti ini macamnya, ya. Perkembangan sosial, dia kemampuan untuk kerjasamanya, hubungan sosial dengan teman-temannya, apakah ada persaingan, kompetisi ketika di dalam kelas itu untuk mendapatkan nilai lebih baik, misalnya. Ada penerimaan sosial, mungkin ada teman baru, dia bisakah menerima teman barunya itu atau enggak. Simpati dan empatinya dia, ada temannya yang nangis seperti tadi, apakah dia ada semacam bagaimana arep meneng-menengi atau ngajak atau gimana. Nah, terus kemampuan untuk meniru. Terus ada yang dia agresif atau dia ketergantungan. Nanti ini dengan menggunakan semacam checklist. Terkait dengan perkembangan emosi. Ini, apakah dia pemarah, penakut, pemalu, atau ditinggal wong tuane sedikit aja dia sudah nangis, cemas, atau ketika temannya digandeng oleh teman yang lain dia marah, jadi cemburu, atau dia sedih ketika ada melihat orang tuanya keluar sedikit saja dia nangis sedih misalnya, atau dia gembira, atau dia sangat pasif. Dibiarkan ya meneng mawe. Terus kemudian diajak ya dia diam, itu dia termasuk yang pasif. Ada pertanyaan belum sampai sini? Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sepertinya ada ini, Bu. Oh, ada ya, yang mengangkat tangan dari Ibu Rusmianti. Ya, Bu Ros, silahkan Bu Ros. Monggo Bu Rus. Bu Ros. Dipersilahkan, Bu. Halo. Ya, monggo. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Ibu narasumber dan teman-teman peserta Bintek di sore hari ini. Semoga masih tetap semangat. Ibu mohon bimbingannya ini untuk masalah pengembangan indikator aspek perkembangan Ibu. Didapat dari mana? Karena sejauh ini saya tahu kalau dari aspek akademik itu didapat dari kurikulum. Saya ulangi, ini untuk pengembangan indikator aspek perkembangan didapat dari mana, khususnya karena saya sekarang bertugas di jurusan autis. Untuk itu mohon bimbingannya untuk kedepannya kami semua lebih baik lagi. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Halahan Kaufman. Ini dari bukunya Halahan Kaufman. Ya, dari sana Bu. Oke. Jadi sumbernya teori perkembangan ya Ibu ya. Iya, banyaknya di teori perkembangan ini memang. Ya. Oke, berikutnya terkait dengan aspek perkembangan kognitif. Nah, di aspek perkembangan kognitif ini kan ada tahap-tahap perkembangan menurut PAC ya. Kalau sensori motor itu untuk usia 0, sampai 2 tahun, itu ya tahapan-tahapan perkembangan di usia 0 sampai 2 tahun itu dari aspek motoriknya, dari aspek bahasanya, nanti bisa dilihat dari situ. Ini terus praoperasional itu adalah usia balita sampai TK ini. Nah, ini nanti bisa dilihat dari sana, panjenengan bisa mengembangkannya dari teorinya PAC. Terus operasional konkret ini jenjang SD. Jenjang SD. Itu jenengan bisa mengambil dari kurikulumnya SD. Terus operasional formal itu tingkatan untuk SMP dan SMA. Monggo dasarnya untuk pengembangan dari instrumennya dari teorinya ini. Lanjut untuk motorik. Nah, ini di motorik. Ini ada, ini yang paham ini Pak Wahyu ya. Nah, Pak Wahyu ini. Nah, nanti untuk usia 0 atau 2 bulan sampai 18 bulan, dia itu seperti apa? Terus 18 bulan sampai 24 bulan, dia itu harusnya sudah bisa menendang. Mungkin bisa, kalau itu enggak salah ini nguluk ke layangan ya. Terus untuk 2 sampai 3 tahun itu dia sudah bisa naik sepeda, mungkin bisa menyusun dari besar ke kecil-kecil menara itu, atau dia bisa melempar, ya, terus kemudian juga bisa melompat. Nah, ini yang untuk dia sudah mampu dalam hal motorik kasarnya, ini anak-anak sudah bisa naik bermain sepak bola semacam kayak gitu. Monggo nanti dilihat untuk perkembangan motorik menurut jenis usianya. Terus lanjut nih, asesmen perkembangan kognitif bertujuan menghimpun data atau informasi tentang aspek-aspek keterampilan kognitif dasar yang meliputi ada mengklasifikasikan, ada mengurutkan, ada korespondensi, ada konservasi. Ini terkait dengan matematika. Ini contoh. Kemampuan klasifikasi. Ada subindikator klasifikasi berdasarkan bentuk. Nanti jenengan menyediakan atau benda konkret atau mau gambar-gambar, monggo silakan gambar-gambar yang dipotong-potong boleh.
itu nanti dia diminta untuk mengelompokkan berdasarkan bentuk, mengelompokkan berdasarkan warna, mengelompokkan berdasarkan ukuran. Yang seriasi mengurutkan berdasarkan bentuk, warna, ukuran. Yang korespondensi itu nanti yang dengan objek konkret, semi konkret, objek abstrak tadi. Kemampuan korespondensi, kekalahan isi, tak contoh ke. Seiki gelas diisi oleh air. Kemudian ada gelas yang lebih besar diisi oleh air yang sama. Nah, ini dibandingkan ini benar sama atau berbeda. Itu yang kekalahan isi, kekalahan jumlah, kekalahan ukuran, monggo nanti ya. Lanjut ya. Ini terkait dengan keterampilan membaca. Membaca ini dimulai dari kesadaran fonem. Terus kemudian pengertian tentang alfabet. Kesadaran fonem itu paham belum, Bu? Bunyinya. Unen-unening. Terus ketepatan dan kelancaran mengucapkan. Penguasaan kosakata dan membaca pemahaman. Ya. Lanjut? Oke, lanjut Bu. Ya, oke. Contoh ini. Asesmen keterampilan membaca, asesmen kesadaran fonem. Ini kesadaran membedakan bunyi atau penghilangan fonem atau segmentasi bunyi. Berikutnya membedakan bunyi, instruksinya gini. Dengarkan, saya akan menyebutkan saku, paku, palu, topi. Kata mana yang bunyinya akhirnya tidak sama. Itu juga kesadaran bunyi. Sebenarnya itu kesadaran bunyi, tapi di ini membedakan bunyi. Di akhir itu kan u, terus kemudian kok i. Nah, dia diminta untuk mana yang berbeda dari kata tadi. Panjenengan bisa membuat sendiri untuk kata-kata nanti. Monggo silakan. Menghilangkan fonem. Misalkan begini. Dengarkan saya menyebutkan kata jambu. Dihilangkan bu-nya menjadi apa? Jam. Oke. Misalnya seperti itu. Nah, di sana kita ada pilihan gambar. Ada jam, ada bola, ada topi misalnya di situ. Ketika jambu dihilangkan bunya, berarti menjadi jam. Jam itu gambarnya yang mana? Anak diminta untuk menyebutkan. Itu contoh ini. Yang terkait dengan segmentasi. Dengarkan saya, misalnya gitu. Terus, guru menyebutkan telepon. Telepon. Ada berapa suku kata di sana? Dia diminta untuk menghitung. Telepon. Berarti ada 3 suku kata. Ini sudah sampai ke segmentasi bunyi. Nah, ini adalah kesadaran alfabet. Ini masih tentang bunyi ya. Ini jadi anak belum diminta untuk membacanya.
masih mendengarkan. Ada daftar bunyi sub, tak, sim, dan terusnya. Terus anak diminta untuk menyebutkan dari suku kata tadi atau kata tadi yang disebutkan tadi terdiri dari huruf apa saja. Nah, dari situ mana yang bisa diucapkan oleh anak atau mana huruf yang sudah dimengerti oleh anak. Berarti anak sudah mengenal dari huruf atau alfabet tersebut. Ketepatan dan kelancaran. Ini sudah mulai membaca. Misalnya kita buat kata yang mudah. Kata yang mudah itu biasanya tidak ada huruf mati di dalamnya. Buku, duku, bola, apalagi silakan. Terus kemudian dibuat juga kata yang ada huruf matinya. Mungkin tidak hanya 2 suku kata, 3 suku kata, tapi di akhir ada huruf matinya. Ini. Terus berikutnya dicari yang sukar. Ada di sana kata yang berhuruf mati 2. Di sini contohnya adalah bepergian. Nanti diminta. Ini semakin sulit. Siswa diminta untuk membaca setiap kata yang ditunjukkan pada kartu kata. Jadi itu kan dibuat kartu-kartu nih. Itu anak diminta untuk membaca itu. Apakah anak bisa membaca dengan tepat atau dia belum tepat? Ini. Nah, ini terkait dengan mereka yang sudah mampu membaca, tetapi membacanya belum lancar. Kalau ini sudah tingkat tinggi, membaca pemahaman. Bu, link. Ya. Halo. Oke, Bu. Oke. Nah, ini sudah membaca pemahaman. Di membaca pemahaman ini, anak diminta untuk membaca, kemudian bisa menceritakan kembali apa yang dibacanya. Itu. Jadi anak benar-benar memahami apa yang dibacanya. Membaca itu tidak hanya membunyikan huruf-huruf saja. Kalau sudah membaca yang sebenarnya itu harus tahu tentang hurufnya, harus paham isi dari yang dibacanya. Nah, ini monggo. Nanti mungkin baru ke kalimat yang pendek dulu, maksudnya seperti apa. Berikutnya baru ke mungkin sudah ke paragraf, tapi paragrafnya terdiri dari 3 kalimat misalnya. Seperti itu. Nah, dia diminta untuk menceritakan. Nah, lanjut nih. Berikutnya, selain tadi menceritakan kembali, dia bisa juga menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan terkait dengan isi bacaan. Ini yang tadi sudah saya jelaskan tentang matematikanya. Sudah tidak saya jelaskan kembali, nggih? Berikutnya, ini adalah tahap belajar matematika atau aritmetika. Tadi juga sudah saya jelaskan, mulainya dari tahap konkret, semi konkret atau semi abstrak, baru tahap abstrak. Asesmen informal keterampilan matematika. Kita harus tahu bagaimana menganalisis pola kesalahan yang dilakukan siswa. Contohnya, misalnya untuk penjumlahan bersusun. Bagaimana siswa, misalnya 8 tambah 5, itu kan ada 18.
Ditulisnya angka 1-nya di mana, 8-nya di mana. Atau bisa juga 18 tambah 25. 8 tambah 5 tadi berapa? 13. Tulis di situ 13, terus yang tadi 1 sama 2 ditambahkan di depannya. Jadi 313. Bisa seperti itu toh? Nah, terus nanti ditanya siswa, kenapa mengerjakannya seperti ini? Itu kenapa seperti ini? Tidak boleh kita menyalahkan ini salah, kita tidak boleh. Tapi carilah dia, alasannya dia apa? Membuat seperti itu atau mengerjakan seperti itu. Sehingga harapannya nanti kita bisa menjelaskan, oh langkah seperti ini loh langkahnya. Nah, tuh. Terus berikutnya panjenengan bisa membuat soal sendiri. Silahkan nanti pengembangannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua, terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, panjenengan bisa mulai membuat kisi-kisi instrumen. Terus berikutnya mengembangkan ke instrumennya seperti apa. Ini ya. Misalnya kompetensinya terkait dengan bilangan. Tadi bilang. Tujuannya siswa dapat membilang 1 sampai 5. Tadi indikatornya membilang 1 sampai 5 dengan menggunakan benda konkret. Menghitung 1 sampai 5 dengan menggunakan semi konkret atau semi abstrak. Menghitung 1 sampai 5 dengan menggunakan bilangan. Baru di sini dikembangkan untuk instrumennya. Ini satu-satu ya membuatnya, jangan 1 sampai 5, satu instrumen jangan. Tapi di situ siswa bisa menunjukkan benda berjumlah 1. Nanti jenengan tidak boleh mengintervensi, biarkan dulu anak untuk melakukan sendiri. Kalau dia mampu secara mandiri, baru centang di mampu secara mandiri ini. Kalau dia masih membutuhkan bantuan jenengan, maka mampu dengan bantuan. Itu. Tapi jangan prompting anak dengan dia diambilkan ya. Nah, baru ketika dia tidak mampu sama sekali, baru nanti promptingnya itu yang terakhir. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin dari sini? Nah, ketika dari sinilah nanti kita mengawali membuat rekomendasi dari hasil asesmen diagnostik ini, terus kemudian rekomendasi itu nanti kita bandingkan dengan TP, capaian pembelajaran. Nah, di sanalah kita mulai pembelajarannya si anak kita. Setelah kita tahu tentang materi-materi yang akan diajarkan, kita membuat tujuan, alur tujuan, modul. Di dalam modul ada tujuan toh di sana. Nah, tujuan itu akan ditagih di dalam penilaian atau asesmen. Lah, bentuknya seperti apa? Disesuaikan dengan tujuannya. Itu nggih. Terima kasih. Mungkinan ada pertanyaan, monggo silahkan. Monggo Pak Yanto. Oke. Terima kasih Ibu Sarwiasi atas paparan materinya. Sangat menarik, dari awal kita belajar tentang alur dari proses pelaksanaan asesmen ini. Kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu komponen wajib, nggih, begitu nggih Ibu? Ya. Bahwa asesmen ini memang harus dan dilaksanakan, wajib dilaksanakan karena merupakan pijakan ya bagi guru, terutama guru SLB, untuk bisa merancang pembelajaran yang tepat begitu, tepat sasaran bagi peserta didik. Baik, dari Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin bertanya atau sharing tentang pengalaman dalam melakukan asesmen terhadap peserta didiknya? Oh, ini ada titipan pertanyaan Ibu Japri ke saya, J. Ini dari Ibu Septiwi, bertanya,
tentang pengembangan instrumen ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apakah ini bisa berlaku untuk semua jenis anak berkebutuhan khusus kah, atau setiap guru itu harus mengembangkan sesuai dengan peserta didik yang diajar, untuk apakah berbeda antara instrumen asesmen untuk tunanetra, tunarungu, autis, dan begitu. Seperti itu, Bu, pertanyaan dari Ibu Septiwi. Oke, terima kasih. Untuk instrumen ini, pengembangannya kan oleh guru kelas ya. Jadi guru kelas itu nanti melihat tentang kondisi si anaknya. Kalau memang anaknya di situ homogen, ya cukup satu instrumen. Tetapi kalau di situ heterogen, maka instrumennya dikembangkan dari yang kemampuannya terendah sampai kepada yang tertinggi. Itu berlaku untuk semua anak berkebutuhan khusus. Apalagi untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di SLB. Karena di SLB kan kebanyakan anak berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual atau bahkan lebih dari satu hambatan ya. Iya. Iya. Jadi satu instrumen bisa dikembangkan dan digunakan untuk semua jenis, ya, Bu? Ya, bisa. Cuma tinggal penyesuaian tuh nanti misalnya untuk tunanetra dia banyak menggunakan braille atau dengan apa gitu ya. Untuk autis mungkin dengan apa gitu. Nanti yang menyesuaikan harusnya paham gurunya. Iya. Ya. Lebih ke strategi penyampaian sama medianya juga ya, Bu, yang disesuaikan. Iya. Oke. Baik. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin sharing atau bertanya? Mungkin ini Bapak Ibu gurunya langsung ini Bu, mencari teori-teori perkembangan untuk langsung mengerjakan ya Bu. Iya, iya. Silahkan ini sebagai PR untuk Bapak Ibu guru. Mungkin bisa nanti dikembangkan seperti tadi sarannya dari Pak Sor. Tadi kan bisa pertemuan, mungkin bahas ini gitu loh. Disamakan mungkin dikelompokkan menurut kelas-kelasnya atau menurut kemampuannya. Terus kemudian kita akan membahas, oh si A membuat mata pelajaran apa, si B apa, si C apa gitu. Bisa semacam kayak gitu. Kalau itu memang sudah kelas. Tapi kalau itu memang masih masa perkembangan tadi atau kemampuannya masih baca awal atau berhitung awal, nah itu pun bisa dikelompokkan tadi menurut perkembangan tadi. Gitu, Bu. Monggo nanti bisa ditindaklanjuti ke sana. Jadi sebenarnya bisa jadi sebenarnya bisa kolaboratif ya Bu antara satu guru dengan yang lain, tidak satu guru mengembangkan semua instrumen, mungkin mindsetnya wah ternyata banyak sekali instrumen yang harus dikembangkan ya. Gunakanlah ini forum KKG ini untuk kerjasama mengembangkan ini semuanya. Jadi misalnya harus dibuat sendiri kan berat ya. Itu bersama-sama satu mata pelajaran untuk 2 orang atau gimana kan bisa mengembangkannya bareng. Iya. Iya, mungkin hasil akhir dari BIMTEK ini ya Bu, salah satunya nanti instrumen. Ya, asesmen ini yang bisa diakses oleh semua sekolah. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya dengan Bu Asih ketika ditanya apakah sudah punya instrumen yang ikut di acara ini, pasti jawabnya sudah gitu ya Bu. Harapannya gitu, amin. Amin. Deh, terima kasih kepada Ibu Sarwiasih selaku narasumber kita hari ini, dan tentunya tidak hanya hari ini saja, Bu, masih ada beberapa pertemuan kita selanjutnya karena memang ini berseri dan materinya tidak cukup sampai hari ini, karena dengan materi hari ini bisa saya simpulkan bahwa Ibu Sarwiasih memaparkan tentang alur proses asesmen yang harus dilakukan mulai dari proses identifikasi, pengembangan instrumen, pelaksanaan asesmen sampai dengan penyusunan program pembelajaran individual. Dan tadi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pengembangan instrumen perkembangan, di mana instrumen perkembangan ini dapat dikembangkan dari teori-teori perkembangan yang dapat kita cari di referensi-referensi dari buku maupun jurnal yang terpercaya. Begitu dari saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara kali ini terdapat banyak salah kata dan ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di
pertemuan selanjutnya bagi Bapak Ibu Guru. Terima kasih karena telah bertahan sampai di akhir ini, dan saya yakin seluruh materi yang sudah dipaparkan sudah dicatat, dan saya juga sudah men-share tentang kisi-kisi instrumen tadi di grup. Silahkan ditindaklanjuti untuk bisa berlatih untuk pengembangan instrumen asesmen perkembangan ini. Dan yang terakhir, untuk presensi kehadiran pada acara Zoom ini sudah saya bagikan di room chat. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sarwiasi MPD yang telah bersamai kami. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. pembawa acara. Terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Sarwiasi, Magister Pendidikan yang sudah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga untuk moderator kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Mita Aprianti, dan Pendidikan yang sudah memimpin BIMTEK pada siang hari ini. Karena seluruh rangkaian BIMTEK pada hari ini sudah Di foto dulu Bu, untuk bukti. Nanti untuk bukti kegiatan panjenengan. foto terlebih dahulu. Ya. Monggo Bapak Ibu peserta BIMTEK untuk menyiapkan posisi sebaik mungkin. Ada yang angkat tangan Bu Yanti, Bantul. Mbak Elin, mohon maaf, yang moto jenengan ya, jangan saya. Oh iya, tapi ini saya pakai HP ya Pak. Saya nggak apa-apa Pak, tapi dimatikan Iya. dulu share Mbak screen-nya Mita, Mbak Pak, Mita, ya. Mbak, tolong Mbak. Oh iya. Dimatikan dulu Mbak. Pak share screen-nya. Matur nuwun. Halo Pak Yanto. Pak Yanto bisa dimatikan share screen-nya Pak. Oh, ini sebentar, Pak. Yang itu Pak. Matikan dulu. Harus bikin. Bentar. Loh, kok malah mie. Yang ketok malah mie. Sudah. Baik. Mohon bisa open cam ya Bapak Ibu. Ya. Saya screen. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk halaman selanjutnya. Tugasnya kok mie fotonya. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya, lagi 1, oke. 3, 4, 5. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, halo. Terima kasih untuk Ibu Mita Aprianti yang sudah memimpin foto pada BIMTEK kali ini. Karena BIMTEK pada hari ini serangkaian acara saya selaku pembawa acara ini, apabila salah perbuatan saat memimpin pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Ibu Pendidikan atas materinya, dan terima kasih untuk Pak Suyanto
Contoh pendidikan yang selaku KKG Gugus Barat yang sudah berhasil melaksanakan pada BIM untuk hari pertama ini. Cukup sekian untuk pada siang hari ini. Membaca bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk seluruh peserta, terima kasih Bapak Ibu untuk seluruh peserta BIMTEK pada siang hari ini. Aku belum. Kan udah jalan mau hilang. Belum tadi wes. Wes mati dhewe.